bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat. Sehat semua kan? Ya, alhamdulillah. Oke. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita absen dulu. Tapi sepertinya ini bangkunya penuh ya, berarti masuk semua. Ya, alhamdulillah, berarti semuanya diberikan nikmat sehat dan memanfaatkan kesehatan itu untuk menuntut ilmu. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, silakan cek kanan kiri. Ada sampah atau tidak? Tidak. Oh iya. Kemudian cek rapian. Ayo, kanan kiri duduknya sudah rapi apa belum? Jilbabnya sudah rapi? Sudah siap? Semangat? Oke. Kita berdiri sejenak untuk menunjukkan sikap nasionalisme kita terhadap negara. Mari kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Silahkan berdiri. Sudah? Bagimu negeri, jiwa raga kami. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, sebagai bentuk rasa nasionalisme kepada kita terhadap negara, kita sebagai seorang pelajar tentunya harus semangat dalam menuntut ilmu. Tujuannya apa nanti? Nah, kalian sebagai penerus bangsa kita dan nantinya untuk bermanfaat bagi nusa dan bangsa, seperti itu. Paham ya? Berarti hari ini semangat? Semangat? Ya, harus semangat. Oke? Kita akan memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Cek konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, konsentrasi dimulai. Kemarin kita telah membahas tentang, ya betul sekali. Kemarin kita telah membahas mengenai hudud atau had, ya. Masih ingat? Coba yang berani silahkan acungkan jari. Ya, monggo. Hudud. Ya, betul sekali. Hudud itu merupakan ketentuan hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang difirmankan di dalam Al-Qur'an. Itu hukum-hukumnya sudah jelas. Itu untuk pelaku yang melakukan suatu tindakan kejahatan. Nah, dalam hudud ini kecuali pada pembunuhan. Berarti ini seperti apa? Had-had yang sudah ditetapkan. Ya, ada perzinahan, ada qadzaf, kemudian ada pencurian, meminum khamr, ada bukhot, kemudian ada, ya betul sekali ya, itu termasuk di dalam had-had yang sudah dijelaskan. Nah, Ibu akan memberikan contoh. Ini masih dalam had. Ibu mau mengecek apakah masih ingat atau tidak. Ada seorang sepasang suami istri, kemudian si suami ini berselingkuh. Nah, suami ini melakukan perzinahan, ya, selingkuh dengan seorang janda. Nah, ini ketahuan. Nah, hukum apa yang diberikan oleh si pelaku ini? Ayo, Pak. Namanya apa ini? Nama ini apa? Pelaku ini. Ya, zina apa? Zina muhson. Berarti zina muhson ini merupakan zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Hukumannya apa tadi? Ya, betul sekali. Hukumannya itu dirajam. Rajam itu seperti apa? Silakan yang belakang. Ayo, ada lagi? Ya, monggo. Ya, betul.
dilempari pakai batu sampai mati. Tuh, berarti kalian masih ingat ya? Oke, alhamdulillah. Kemudian kalau misalkan ini ada kasus pencurian, si yang dicuri ini merasa kehilangan banyak harganya, seperti ya, mereka dicuri dari uang, kemudian emas atau perhiasan, dan orang yang dicuri ini melaporkan ke kantor polisi. Ya, setelah itu diselidiki oleh polisi dan ditemukan suatu tindak kejahatannya ini atau pelakunya ini ditemukan. Nah, yang merasa tercuri ini dia tidak mau kalau hanya memaafkan saja, tetapi dia ingin melakukan ke jalur hukum. Berarti kejadian ini itu dilakukan kemana? Ya, betul sekali. Kejadian ini dilakukan ke jalur hukum, yaitu dengan pengadilan. Nah, seperti pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai peradilan dalam Islam. Oke, sudah siap? Ya, oke. Tujuannya nanti kalian ini bisa tahu apa itu peradilan. Nah, nonton TV yang ada proses pengadilan. Ya, oke. Tujuannya ini nanti anak-anak bisa tahu apa itu pengadilan, kemudian unsur-unsur yang ada di dalam pengadilan ini, kemudian hikmahnya. Nah, hikmah dari mempelajari pengadilan ini. Karena tidak ada LCD, jadi ibu akan menggunakan ini ya medianya. Coba kalian pahami ini apa? Ya, ini merupakan gedung pengadilan. Betul sekali. Nah, berarti pengadilan itu merupakan sebuah tempat. Kemudian lambang dari pengadilan biasanya seperti ini, ditandai dengan adanya ini. Coba siapa yang mau menjelaskan tentang lambang-lambang ini? Nah, kan pengadilan sering kita jumpai dengan ini adalah timbangan, kemudian ada ketukan palu. Nah, kemudian di sini sebagai tanda kitab atau Al-Qur'an atau sebagai pedoman atau undang-undangnya Coba kalian bisa menjelaskan apa arti dari lambang tersebut? Berarti dalam memutuskan suatu perkara, seorang hakim harus secara adil. Timbangan ini artinya adil. Ini kan sama. Nah, sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, hukum yang berlaku ini dengan landasan hukum Islam, karena ini peradilan dalam Islam. Makanya di sini menggunakan Al-Qur'an. Nah, seperti itu. Paham sampai sini? Oke. Kemudian unsur yang ada di dalam pengadilan. Ini lihat. Sudah pernah lihat yang seperti ini? Hakim, Bu. Hakim. Nah, ini adalah yang di tengah, ini hakim, yang lain hakim anggota. Seperti itu. Kalau ini rohani. Paham ya? Berarti unsurnya di situ ada hakim. Kemudian selain ada hakim, ada siapa? Selain ada hakim. Nah, ini yang duduk di tengah. Ini siapa? Terdakwa, Bu. Ini terdakwanya. Kemudian yang menggunakan ini nih, menggunakan dasi putih, jaksa. Apa? Jaksa. Ini adalah jaksa penuntut umum yang di sini membacakan gugatan atau keluhan dari seseorang. Kalau misalnya tadi si ibu
yang dicuri, melaporkan, sudah diproses di kepolisian, kemudian dibawa ke pengadilan, maka yang bawakan ini jaksa penuntut umum. Nah, penuntut seperti itu ya. Kemudian yang duduk di sebelah sini, itu siapa? Bella mungkin, Bu. Pengacaranya berarti ini yang membela si terdakwa, seperti itu. Paham? Ya. Kemudian dalam mengajukan gugatan ini tentunya harus ada apa? Harus ada saksi, harus ada bukti. Seperti itu ya. Nah, kalaupun misalnya si yang dituduh ini merasa tidak mencuri, nah dia pun juga harus bersumpah, seperti itu. Paham sampai sini? Bisa diterima? Bisa ya? Alhamdulillah. Oke. Coba kita ulas kembali mengenai pengadilan atau peradilan. Peradilan itu merupakan suatu lembaga pemerintah yang ditugaskan untuk memberi putusan atau memutuskan suatu perkara dengan adil sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, seperti pada gambar ini ya. Jadi tadi yang namanya peradilan merupakan suatu lembaga hukum, ya, lembaga hukum yang ditugaskan untuk memutuskan suatu perkara dengan adil sesuai dengan hukum yang berlaku. Paham sampai sini? Paham? Ya, oke. Kita lanjut. Itu namanya peradilan, suatu lembaga pemerintah yang ditugaskan untuk memutuskan suatu perkara secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku. Paham? Oke, lanjut. Nah, orang yang memutuskan ini siapa namanya? Orang yang memutuskan. Ya, betul sekali. Hakim. Berarti pengertian dari hakim, orang yang diberi tugas untuk mengadili. Nah, itu singkatnya ya. Orang yang diberi tugas untuk mengadili suatu perkara secara adil. Nah, itu yang namanya hakim. Kemudian menjadi seorang hakim tentunya ada beberapa syaratnya. Nah, syaratnya itu apa? Karena ini merupakan peradilan dalam Islam, berarti syaratnya itu harus orang Islam. Kemudian apa? Harus balik. Kemudian berakal sehat. Terus sehat jasmani, sehat rohani, kemudian merdeka. Artinya kalau zaman dahulu kan masih ada budak. Berarti ini tidak boleh budak menjadi seorang hakim. Seorang hakim harus merdeka atau terbebas ya. Kemudian apa lagi? Ya, bisa berlaku adil. Kemudian laki-laki. Kemudian bisa paham mengenai Al-Quran dan hadis. Paham tentunya, karena apa? Dalam memutuskan hukum kita akan menggunakan atau pedomannya ini menggunakan Al-Quran dan hadis. Maka harus paham tentunya biar putusannya itu bisa secara benar dan secara adil. Oke, setelah itu apalagi? Ya, seorang hakim juga harus paham mengenai ijma. Ya, paham mengenai ijma, kemudian bisa berbahasa Arab. Ya, tidak tuli, tidak buta, kemudian bisa berbicara dengan baik. Ya. Artinya bisa menulis, bisa membaca. Kemudian daya ingatnya itu kuat, dan satu lagi mampu berijtihad. Artinya seorang hakim tidak boleh taklid atau melu ya. Harus mampu memutuskan suatu hukum tersebut. Ya, itu merupakan syarat-syarat hakim. Paham sampai sini? Bisa dipahami? Ya, betul. Ya, kenapa tadi disebutkan hakim harus laki-laki? Apakah perempuan itu tidak boleh? Ada yang mau menjawab? Ya. Ya, sebenarnya kalau menurut Imam Maliki, Imam Hambali dan Imam Syafi'i, beliau berpendapat bahwa seorang
wanita itu tidak bisa menjadi seorang hakim. Tetapi lain dari Imam Hanafi, beliau berpendapat seorang wanita itu boleh menjadi hakim, tetapi, nah masih ada tetapinya, boleh jadi hakim tapi hanya urusan perdata, bukan urusan pidana. Pidana itu seperti kayak pembunuhan atau yang lainnya seperti itu, tapi urusan perdata. Perdata itu seperti perceraian, nah itu boleh. Itu menurut Imam Hanafi. Ya, akan membagi kelompok. Situ ada kelompok sesuai dengan unsurnya. Sesuai dengan unsurnya, ibu akan membagi kelompok masing-masing, yaitu ada kelompok hakim. Ya, sebelah sini kelompok hakim. Kemudian sebelah sini ada penggugat. Tahu penggugat? Ya, ya betul. Kemudian yang tergugat di sebelah sini. Kemudian yang sebelah sini saksi. Yang sebelah sininya lagi bukti atau sumpah. Ya, paham? Paham pembagiannya? Oke, sekarang kalian pelajari tentang materi yang ibu berikan. Oke, sudah paham diskusinya? Sudah selesai? Ya, oke. Nanti kita akan praktek mengenai hukum. Nah, ini tata caranya, tata cara yang baik dan benar mengenai praktek peradilan. Kemudian ada saksi. Saksi itu apa? Saksi itu sesuatu yang diperlukan di dalam peradilan. Ibu menjelaskan secara singkat, nanti kalian bisa presentasikan sendiri di depan ya. Ya. Nanti ada syarat-syarat saksi juga. Ada penggugat. Nah, penggugat itu siapa? Berarti orang yang merasa dirugikan, itu penggugat. Kemudian yang tergugat berarti orang yang melakukan suatu kejahatan atau yang dikenakan gugatan oleh si penggugat, itu namanya tergugat atau terdakwa, ya seperti itu. Kemudian ada sumpah. Sumpah ini diberikan ketika seorang itu menunjukkan saksinya atau bukti-buktinya. Saksi juga harus bersumpah bahwa dia benar-benar melihat, kemudian buktinya benar-benar ada. Dan kalau misalkan si terdakwa ini merasa tidak, maka si terdakwa ini juga harus melakukan sumpah. Oke, ibu berikan waktu. Nanti ibu akan acak dan silakan untuk mempresentasikan. Oke, saya kira kalian sudah paham mengenai bab peradilan ini. Mari kita simpulkan. Ya, di sini tentang peradilan. Peradilan merupakan suatu lembaga pemerintah yang ditugaskan untuk memutuskan suatu perkara dengan adil sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, unsurnya ini yaitu ada hakim, ada penggugat, ada tergugat, ada bukti, dan ada sumpah. Seperti yang tadi dijelaskan, kalau hakim ini merupakan orang yang memberikan putusan atau orang yang diangkat oleh pemerintah untuk memutuskan suatu perkara dengan adil. Nah, kalau peradilan itu tempatnya, kalau hakim itu orangnya. Peradilan dalam arti kodok, kalau hakim ini kodi. Ya, kemudian ada penggugat. Penggugat merupakan seseorang yang merasa dirugikan akibat perkara tersebut. Kemudian kalau tergugat berarti orang yang dikenai gugatan. Kemudian ada bukti. Bukti ini merupakan suatu hal atau apapun itu atau apa saja yang diperlukan di dalam pengadilan untuk memperkuat kebenarannya si penggugat. Karena seorang penggugat tentunya adalah menggugat si tergugat ini harus menggunakan bukti yang benar-benar nyata seperti itu. Sumpah ini bisa diberikan untuk si tergugat apabila
si tergugat ini merasa benar-benar tidak melakukan, ya seperti itu, mempertahankan diri dari tuduhannya si tergugat. Itu merupakan sumpah, ya, atau kepada saksi. Nah, sumpah ini bisa diberikan kepada saksi ini untuk memberikan suatu keterangan secara nyata atau secara sebenar-benarnya, seperti itu, ya. Jadi saksi ini juga seperti bisa menjadi masuk ke dalam bukti. Saksi itu juga merupakan bukti atau sesuatu yang diperlukan di dalam pengadilan, seperti itu, ya. Untuk materi kali ini saya kira kalian sudah paham, ya. Besok kita akan praktek mengenai peradilan ini. Ada yang jadi hakim, ada yang jadi saksi, kemudian ada yang jadi penggugat, ada yang jadi tergugat, kemudian ada yang jadi audien atau hadirinnya, seperti itu, ya. Ada rohani juga. Besok ibu siapkan mengenai teksnya, ya, kalian untuk praktek, dan kalian besok saya tontonkan video terlebih dahulu supaya paham. Besok langsung praktek. Siap praktek besok? Ya, oke. Dasnya sekarang kalian pelajari lagi mengenai hal tersebut karena besok sudah mau dipraktikkan, dan tugasnya lagi untuk mengerjakan halaman 69, ya, rum satunya saja. Ya, saya kira sudah cukup paham mengenai bab peradilan dalam Islam ini. Hikmah dari peradilan, hikmah dari kita mempelajari tentang peradilan, salah satunya itu karena perkara tersebut dilakukan secara adil, maka tentunya akan terwujud masyarakat yang bersih atau pemimpin yang bersih juga, ya, karena tidak adanya proses suap. Nah, kemudian terciptanya keadilan seluruh rakyat. Nah, semua ini diadili tidak pandang bulu, ya, seperti itu. Artinya semua orang atau semua pihak apabila melakukan suatu kejahatan maka bisa diadili dengan seadil-adilnya sesuai dengan perilaku kejahatan tersebut. Semua dari kalangan mana saja bisa dihukum apabila melakukan suatu kejahatan, seperti itu. Kemudian apalagi, ya betul, terciptanya ketentraman, kedamaian, dan ya mendorong ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita selalu berlaku adil, seperti itu, ya. Kemudian ketika kita di rumah juga, misalnya ada yang menjadi kakak atau menjadi adik, nah di situ tidak boleh iri ketika dikasih sama orang tua jajan, ya. Ya, orang tua itu sudah seadil-adilnya. Tentunya kebutuhan si kakak ini lebih banyak daripada si adik, seperti itu. Nah, kalian juga harus bersikap adil dalam hal apapun. Nah, itu adalah hikmah dari mempelajari tentang peradilan. Oke, saya kira cukup pada pagi hari ini. Kita teruskan besok untuk prakteknya. Terima kasih telah semangat juga. Nah, mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan ucapan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.